di situ tuh tukang villanya akhirnya cerita, ya jadi sebelumnya dari villa ini katanya pernah punya kejadian ketika ada yang pernah bunuh diri. Tiba-tiba teman gue beruntun, tabrakan beruntun. Nah si teman gue yang kecelakaan ini, kan dia motornya Vespa gitu ya, cuman dia tuh kayak lecetnya itu kayak ke arsir gitu, gambar muka gitu. Ini gue ada, masih ada foto. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Batin, Suara Mitos dan Misteri. Bersama gua Kikai Dan gua Fatah. Oke, di segmen cemas kali ini kita udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan kejadian horornya di salah satu villa daerah Puncak. Oke, langsung aja, ini dia Cemas, cerita misteri masyarakat sekitar. Ini dia narasumber cemas kita kali ini. Dengan siapa bang? Ya sebelumnya perkenalkan, nama gue Gusti Ferdian. Gue ingin berbagi cerita horor nih. Di sekitaran tahun 2018, gue bareng teman-teman gue menginap di salah satu villa di daerah Puncak. Oke, langsung saja. Ini dia cerita dari Bang Gusti yang akan diceritakan di sini. Ya jadi cerita gue ini waktu tahun 2018, gue bareng teman-teman gue, teman sekolah gue, liburan panjang lah, liburan panjang sekolah, gak mikir ya buat kumpul-kumpul lah gitu ya, senang-senang. Akhirnya gue memutuskan buat cari penginapan villa di salah satu daerah Puncak. Terus juga gue bareng teman-teman gue akhirnya gue survei villa, akhirnya ketemu lah nih salah satu villa. Itu villanya juga ya untuk bangunan gitu ya lumayan gede lah gitu, maksudnya 3 lantai. Dan juga untuk harga juga terjangkau menurut gua. Di harga sekitaran 2.500.000 itu 3 hari 2 malam. Karena ya namanya juga kantong anak pelajar kan, buat patungan juga biar lumayan ringan gitu kan. Dan juga nyarinya yang bisa lama lah gitu, senang-senang sekali. Dari awal gua ke villa itu belum ada sama sekali pikiran kayak aneh-aneh lah bakalan terjadi kayak apa-apa lah. Hal-hal negatif juga belum ada ya. Untuk hal negatif nggak ada sama sekali. Akhirnya di hari haknya gue bareng teman-teman gue pergilah gue ke villa itu. Di hari pertama itu pokoknya udah bareng-bareng banget lah gitu teman-teman gue maksudnya gue baru dateng gitu, masuk aja tiba-tiba teman gue nyalain petasan lah di dalam villanya. Terus juga di dalam villa nyalain petasan. iya, terus juga galon pokoknya dijatuh-jatuhin lah dari lantai 2 ke bawah. Pokoknya udah bareng-bareng banget lah gitu. Saya udah ya kayak udah seneng-seneng aja gitu. Dari hari pertama nggak ada tuh, maksudnya udah pada kayak seneng-seneng, pada gila-gilaan lah segala macem. Nah di hari kedua ini, setelah dari jam habis maghrib lah tuh, di hari kedua habis maghrib, temen gua di sini cewek kayak rada aneh juga sih menurut gua. Soalnya dia tiba-tiba kayak nyesek gitu ngomong. Dia nyesek, temen gua cowoknya ini ya dia ngomong pokoknya ngasih tahu emang dia punya penyakit asma kan. Ya mikirnya sih kita cuman ya sakit doang gitu kan, Kambuh lah sakit, ya asmanya. karena suasana villa juga kan dingin gitu kan. Suasana villa dingin, terus juga udah tuh udah lumayan redaan, maksudnya teman-teman gue pada udah nggak kayak senang-senang sebelumnya. Di hari pertama pada fokus nih sama teman gue ini, pada fokus, maksudnya pada bingung nih cari
jalan keluarnya kayak gimana nih, maksudnya namanya tanggung jawab kan, kita kan kemana-mana juga harus tanggung jawab segala macam. Akhirnya dari situ udah aneh tuh, itu pokoknya jam maghrib tuh, habis maghrib teman-teman gua akhirnya sholat lah, temen gua sholat, terus temen gua cowoknya ini fokus tuh sama ceweknya, maksudnya kayak menangin ceweknya lah segala macam. Setelah dari situ ada rada yang ngejanggal gitu, maksudnya rada aneh, karena dari pas yang tadinya cuman sesek gitu nggak bisa nafas, akhirnya dia ngomong katanya badannya itu berat kayak ada yang nempelin lah gitu. Badannya berat kayak ditindih gitu. Setelah dari situ pokoknya nangis aja tuh temen gue, nangis nggak bisa nafas, badan sakit segala macem. Cowoknya juga, temen gue itu bingung juga kan harus gimana, nyari rumah sakit di sana juga bingung kemana, sebelah mana gitu kan. Akhirnya setelah dari itu tiba-tiba pingsan lah temen gue tuh. Ya tiba-tiba pingsan, kayak nggak sadarin diri gitu, tidur berapa menit, 20 menitan dia melek, tiba-tiba matanya rada beda gitu, kayak rada memerah gitu deh, pokoknya matanya merah gitu. Terus tiba-tiba tapi pandangannya tuh melihatnya ke atas. Dia ngeliat ke atas. Jadi pokoknya kayak ngeliat sesuatu gitu lah, dia pokoknya ngeliat ke atas terus, mata udah merah, pandangannya fokus ke situ mulu. Terus ditanya lah sama temen gue tuh cowoknya, kenapa ngeliat apa, dia diem aja ditanya-tanya. Setelah diem terus, akhirnya berapa jam, 1 jaman lah dia baru ngomong di situ sambil nunjuk dia nunjuk juga tuh ke arah atas itu, yang di atas itu di situ. Jadi itu kayak ketempelan, setengah sadar setengah, Tapi masih sadar gitu. masih ada sadarnya gitu, masih bisa maksudnya buat berinteraksi gitu, buat ngobrol gitu kan. Karena temen gue juga bingung kan, ini kenapa ya, pada bingung nih caranya jalan keluarnya gimana ya, cari orang pintar juga di sana juga bingung kan, nggak ada kenalan sama sekali. Akhirnya dari situ teman-teman gue memutusin buat ketemu sama tukang villanya tuh, nanya ada orang pintar gak gitu kan di daerah deket daerah situ lah gitu, buat ini kenapa nih, maksudnya buat cari tahu temen gue itu kenapa gitu. Akhirnya tukang villanya awalnya kayak nanya-nanya biasa doang gitu, kayak formalitas lah, itu kenapa, emang sebelumnya sakit gak atau gimana. Iya emang ada latar belakang, maksudnya penyakit asma, cuman dari situ ada yang aneh lagi nih kan, kita cerita gitu kan sama tukang villanya, ada yang aneh lagi. Terus tiba-tiba dia kayak melihat sesuatu gitu segala macam. Tapi emang itu villanya rada aneh juga sih. Jadi di setiap kamarnya itu kan ada 4 kamar. Di setiap kamarnya itu, di setiap sudut dipasangin kaligrafi Arab dulu gitu. Di setiap sudut dipasangin itu, terus ada tokoh agama juga di setiap sudutnya. Situ juga ya awalnya juga kan kita nggak ada pikiran buat kayak bakalan ada kejadian aneh-aneh nih, apalagi ada kayak gitu kan, maksudnya mikir-mikir kayak gitu. Akhirnya mungkin karena ditekan terus, si tukang villa itu ditanya ini gimana ya caranya segala macam, akhirnya dia mungkin gak enakan ya sama teman-teman gua, gak enakan. Akhirnya dia cerita, katanya background dari villa itu sebelumnya itu pernah ada di salah satu kamar. Jadi gua sebelumnya kan masuk villa nih, baru masuk villa itu di hari pertama. Jadi ada salah satu kamar itu benar-benar suasananya nggak enak banget, suasananya awalnya panas lah, terus juga creepy banget lah, maksudnya serem banget. Udah gue pindah ke kamar yang lain kan. Di situ tuh tukang villanya akhirnya cerita, dia jadi sebelumnya dari villa ini katanya pernah punya kejadian, katanya ada yang pernah bunuh diri.
dari keluarga. Mungkin seingat gue pokoknya, kalau gue masih ingat gitu ya, kayaknya kayak dari keluarga yang punya villa itu, pokoknya kayak ada yang pernah bunuh diri di kamar itu. Di kamarnya itu ada salah satu pintu gitu, itu nggak boleh dibuka sama tukang villanya. Saya selalu ngingetin tukang villanya jangan masuk ke Kamar itu. ke ruangan itulah gitu ya. Tapi Dikunci cuman situ ya mikirnya karena gudang kan, itu juga karena di dalamnya itu kayak gudang buat barang-barang gitu kan. Nggak ada tuh pikiran aneh-aneh tuh. Dia ngomong gitu, ngejelasin pernah ada yang bunuh diri segala macem. Terus temen gue juga pada kaget kan, kayak lo kenapa nggak dari awal aja ngasih tahu kayak gitu. Nah tukang villa ini cuman ya dia ngomong kayak belas kasihan gitu, kayak kalau misalnya diceritain dari awal nggak bakalan ada yang pengen sewa ini tempat gitu. Ya cuman kan gimana, namanya juga kebaikan juga kan, maksudnya seharusnya ya buat kebaikan orang lain juga gitu. Kalau misalnya dikasih tahu dulu di ya, awal biar nggak ada kejadian yang kayak gini lah gitu. Akhirnya temen gua itu cuman yang ngeliat gitu, matanya merah segala macem, cuman bisa diem doang segala macem, bingung nih, pada bingung. Akhirnya di hari kedua itu mutusin teman-teman gua buat balik. Balik ke Depok. Ya akhirnya balik ke Depok, belum sampai hari terakhir tuh kita udah balik karena takut Ada kejadian yang aneh-aneh lagi kan. Akhirnya di jalanan arah balik itu di puncak, setelah dari situ temen gue jadi cewek juga nih, dia karena ngelihat temen gue yang kayak gitu, dia jadi kayak rasa takut mungkin ya, karena cemas gitu ya. Lihatnya tuh karena cemas, dia tuh kayak bengong terus. Emang kalau gua liatin tuh dia kayak bengong terus, ngeliatin segala macem. Akhirnya di situ juga dia ketawa-tawa, aneh juga, dia tiba-tiba ketawa-tawa juga tuh. jadi kayak kesurupan Iya, gitu dia. kayak pokoknya kayak pindah gitu atau gimana, kok nggak ngerti lah. Oh, dia ketawa-tawa juga jadinya, kayak aneh banget gitu. Ditanya-tanya cuman gak jawab. Akhirnya itu kan temen gue bawa mobil ya, dia di mobil berdua tuh cari masjid terdekat lah, pokoknya di daerah puncak itu yang pinggir jalan. Akhirnya gue mutusin tuh buat ke situ. Gue sama teman-teman gue tuh buat sholat sama cari orang yang bisa lah, maksudnya yang biar kita tuh bisa cari tahu nih penyebabnya kenapa gitu teman-teman gue pada kayak gini. Akhirnya ada orang sono, dia ngejelasin katanya kalau ini lagi ketempelan, katanya emang ketempelan. Terus juga dia nanya gitu, emang di sana gimana gitu, ngelakuinnya ngapain aja, emang habis dari mana kan gitu. Terus gua sama temen-temen gua ngejelasin kan, ini habis dari villa nginap gitu. Cuman emang ya gua akuin teman-teman gua bareng gua gitu emang rada gaduh banget gitu, maksudnya kayak ya euforianya anak remaja deh gitu, maksudnya senang-senang benar-benar ya 24 jam gitu, sampai benar-benar nggak berhenti lah gitu, bisa dibilang nggak berhenti, berisik mulu segala macam. Akhirnya yang ngomong katanya ini keganggu, penunggu dari villa itu keganggu karena mungkinnya karena teman-teman gue yang kayak gaduh kayak gitu. Akhirnya nempelnya ke teman gue yang itu yang pertama. Nah yang kedua ini katanya dia karena shock gitu kan, karena takut segala macem, banyak yang dipikirin gitu dengan hal-hal aneh, jadi ngeblank gitu, kosong. Nah mungkin bisa jadi kemasukan juga. Akhirnya di situ gue sholat, terus dia diguring gitulah sambil dibaca-bacain. Udah tuh setelah dari itu udah mendingan deh. Teman-teman gue yang dua ini nih, istilahnya kesurupan ini udah mendingan. Terus jalan lah gue tuh arah balik, masih tetep tuh arah balik. Nah pindah lagi ke satu lagi nih, ke teman gue lagi. Ya cewek juga, pokoknya yang kena cewek semua, nggak ada yang cowok. Karena yang cowok juga ya jarang kan, maksudnya kalau cowok kan kadang buat dipikirin banget gitu, nggak terlalu banget lah gitu kan, bisa nyikapinnya. Akhirnya ke temen gue lagi, ke satu lagi. Akhirnya dia juga gitu,
pokoknya konteksnya dia juga banyak banget yang dipikirin, terus juga bengong karena kaget mungkin ngeliat temen-temennya berdua kayak gitu kan, aneh atau gimana kayak gitu lagi. Ya akhirnya carilah masjid lagi tuh, akhirnya cari masjid lagi di Bukit Pelangi dekat jembatan tuh, arah Bukit Pelangi dekat jembatan ada masjid di situ. Tapi masjidnya juga rada aneh sih menurut gue, karena itu bener-bener tuh itu Johor tuh, kondisinya Johor itu sepi banget, nggak ada orang-orang gitu, sepi banget. Tapi ada salah satu orang di situ, mungkin penjaga masjid dari situ lah, marbot lah. ya kayak gitu. Akhirnya gue tanya lah, gue cerita gitu, maksudnya gue tanya ini kenapa, terus gue cerita di ini kejadiannya gimana, terus diceritain kan dari villa segala macem. Terus gue ceritain tuh yang dari awal itu, terus katanya oh ya udah. Terus gue disaranin buat sama teman-teman gue tuh kayak baca Al-Fatihah, ayat kursi, ya, setelah dari sholat zuhur tuh baca surat-surat lah. Terus dari pas baca surat-surat itu udah lumayan mendingan nih, temen gue yang 3 ini udah mendingan lah, maksudnya udah nggak berpikiran nggak bakalan terjadi lagi gitu kan. Udah dari situ jadi kan itu pokoknya dari pas masjid Bukit Pelangi itu kan gue jadi ada teman juga dari sekolah lain. Dari hari itu kebetulan juga lagi arah pulang juga, jadi gue minta bantuan gitu dari sekolah lain juga, temen gue gitu kan, kali aja ada yang bisa dibantu atau gimana kan kalau kenapa-napa segala macam. Akhirnya gue jalan bareng rame-rame pas di Bukit Pelangi. Pas turunannya ini ada kejadian janggal lagi gitu, tiba-tiba teman gue tabrakan beruntun. Itu bener-bener temen gue nabrak motor, nggak tahu dia maling atau gimana, tapi dia ngomongnya sih katanya tiba-tiba kayak aneh gitu, dia kayak nggak sadar gitu lah. Jadi ditabrak, dia jatuh. Temen gue yang satu motornya pengen hampir masuk ke jurang, nah yang gue ini karena ketabrak kan dia ikut jatuh juga gitu. Nah tapi kejadian yang aneh ini, yang lebih aneh lagi, pas banget di kejadian kecelakaan itu, temen gue yang pertama ini nih yang surupan tiba-tiba ketawa-tawa di dalam mobil. Dia ketawa-tawa tiba-tiba, oh gitu, kayak dia ngomong, seingat gue dia ngomong kayak rasain gitu, pokoknya kayak rasain kamu, pokoknya gitu deh, Seneng lah ya. iya kayak pokoknya kayak seneng lah melihat temen gue kayak kecelakaan atau sengsara kayak gitu. Nah di situ aneh juga tuh, temen gue pada kayak aneh kan. Seharusnya kalau misalnya namanya kecelakaan kan, terus tiba-tiba kejadian gitu kan nggak logis, maksudnya tiba-tiba orang ngeliat kecelakaan Ketawa. Nah iya, temen gue mungkin berpikiran oh mungkin masih ada nih, masih ngikut atau gimana nih. Nah dari situ akhirnya temen gue ngabarin temennya juga yang bisa, ada salah satu temennya di Depok gitu, dia disuruh buat bacain, pokoknya dikasih bacaan, Kasih amalan. iya pokoknya dikasih amalan, disuruh bacain itu, terus sambil pegang jempol kakinya. Karena sama temen gue dipraktekin, dipegang tuh jempol kakinya, dia kesakitan kayak jerit-jerit gitulah. Dia kesakitan, jerit-jerit gitu segala macam, cuman masih tetap nempel gitu, nggak hilang keluar. Iya, nggak mau keluar, masih tetap nempel terus. Akhirnya dari situ udah bingung kan, ini gimana gitu kan, nggak bisa tenang juga kan. Teman-teman gue kan di situ yang tadi niatnya juga karena pengen happy gitu, terus tiba-tiba punya kejadian kayak gitu. Akhirnya temen gue yang dia ngabarin temen yang di Depok itu, temennya suruh ya udah bawa aja ke Depok, dan udah sampai Depok nanti bawa ke rumah gue. Cewek lah itu yang bisa tuh, temennya tuh paling deket Itu cewek. Iya, cewek yang orang bisanya itu. Akhirnya gue ke Depok, ke rumah si orang bisanya itu. Akhirnya pokoknya bertiga nih, temen gue ini dibaca-bacain lah. Pokoknya temen-temen gue pada disuruh tunggu depan tuh. Akhirnya dibaca-bacain, pokoknya itu histeris juga lah, pokoknya kayak teriak-teriak
teman-teman gue yang dibacain teriak lah segala macem, nangis udah hancur banget lah pokoknya situ. Terus teman gue juga pada panik juga kan, ini gimana nih gitu, karena bawa anak orang namanya juga kan. Terus kenapa-napa nanti bawa ke rumahnya gimana, harus ngomong gimana gitu. Bingung. Akhirnya adalah sekitar 1 jam atau 2 jaman lah, udah mendingan tuh, udah mendingan, nggak nangis lagi, nggak kayak gimana lagi, cuman masih ya kayak kondisinya lemes gitu lah. Teman-teman gue yang kemasukan itu lemas, cuman bisa bengong, terus juga ditanya juga ya udah susah lah gitu buat jawab. Akhirnya udah dari situ akhirnya pulang nih, teman-teman gue nganterin pulang teman-teman gue yang kesurupan itu. Tapi pas besokannya teman-teman gue ini pada dihantuin sama kejadian itu, dimimpiin terus kayak pokoknya mimpinya itu, di dalam mimpinya itu teman gue ngomong sosoknya cewek, udah gitu kayak temen gua pokoknya kayak disuruh, pokoknya digandeng nih tangannya, digandeng di dalam mimpi itu, digandeng ke villa, diajak ke villa sana lagi, Balik lagi. kayak diajak ke dunianya dia lah atau gimana, gua nggak ngerti lah. Kayak gitu dimimpin mulu sampai 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Akhirnya gua juga punya temen kan, maksudnya orang bisa juga. Akhirnya gua minta tolong ke temen gue ini, akhirnya minta tolong. Akhirnya temen gue pokoknya kayak sholatin masalah itulah, kayak nggak tau lah gue ngapain gitu ya, sholatin masalah itu, amalin segala macem. Akhirnya gue denger saran dari teman gue, katanya dari foto-foto itu tapi ini ada fotonya sebenarnya. Jadi ada dokumentasi. Iya, ada dokumentasi. Jadi kan gue udah foto-foto tuh pas di villa sana. Itu juga gue baru ngeh tuh pas balik dari villa, itu ada di salah satu, pokoknya foto di taman gitu, di perosotan itu ada kayak siluet gambar muka, itu bener-bener jelas banget. Cuman salahnya itu pas gue nggak bisa ngasih unjuk ke lu nih ya, cuman karena temen gue ini nyaranin kenangan-kenangan yang foto atau apapun itu yang berbau dari villa sana hapus aja gitu. Ya cuman ada juga yang masih sangkut paut gitu. Nah si temen gue yang kecelakaan ini, yang kan dia motornya Vespa gitu ya, cuman dia tuh kayak lecetnya itu kayak kearsir gitu, gambar muka gitu. Ini gue masih ada foto. Masih ada. Itu aneh banget sih menurut gue. Masih kesimpan, untungnya gue minta ke temen gue, dia pernah bikin SG gitu gambarnya. Itu Gambar bentuk muka ya. Dan nggak logis juga sih, maksud gue kan Vespa juga kan bentuk bodinya kan ya seharusnya kalau lecet semua gitu. Ini kayak kearsir banget gitu. Nanti buat ini bisa dikasih lihat. Boleh ditampilin. Boleh ditampilin. Dan itu tuh oke, yang paling jelasnya itu gambar yang di tangan itu, dia ada siluet muka, cuman karena maksudnya karena temen gue yang orang bisa ini nyaranin buat hapus ya, akhirnya kenangan yang di sana hapus semua lah. Dan dia nyaranin buat balik lagi ke villa sana. Akhirnya gue berlima sama teman-teman gue yang kemasukan itu, yang dimimpin terus. Gue berlima, gue bareng teman gue cowok berdua, gue ke villa sana. Akhirnya gue sholat maksudnya minta ya dicabut lah, maksudnya kalau misalnya kayak ada yang ngikutin atau gimana, hal-hal negatif segala macam, biar nggak terus-terusan gitu. Sholatnya di villa itu. Gue udah ngomong juga ke tukang villanya, karena chat-chatan juga kan. Gue ngomong sama tukang villanya kan, izin. Iya Kang, boleh izin nggak, maksudnya pokoknya gue ngejelasin kata orang bisa nih di Depok ini, jadi kita disuruh balik lagi ke sana dan sholatin dan baca amalan segala macam di sana. Ya udah, akhirnya diizinin ke sono sholat.
Habis dari situ terus gue pulang, udah tuh pas besokannya ditanya lagi tuh teman-teman gue yang kesurupan udah lumayan mendingan tuh. Iya. Udah lumayan mendingan. Dari situ juga ya gue juga bersyukur banget kan, dan teman-teman gue juga udah mulai bisa tenang gitu segala macam. Tapi emang pada dasarnya sih emang karena temen-temen gue barbar banget sih, maksudnya kayak buat seneng-seneng terlalu kelewatan banget sampai berisik segala macem. Itu mungkin ya namanya juga setiap tempat atau gimana mungkin ada penunggunya, mungkin dia merasa keganggu atau gimana. Harusnya lebih menjaga adab lah ya. Ya di situ juga jadi hal traumatik juga sih, maksudnya aku tadi mikirnya ya percaya nggak percaya, maksudnya kayak gua nggak pernah punya pikiran kayak gitu, terus tiba-tiba ada aja gitu kejadian yang sampai kayak gitu. Terus juga sampai bingung juga harus gimana segala macem. Gue juga nggak bisa apa-apa ya kan, bareng teman-teman gua dengan kejadian hal yang kayak gitu. Ya udah sih di situ udah mendingan, temen gue udah nggak mimpi-mimpi lagi, udah lumayan normal lah gitu, maksudnya udah bisa ngobrol balik lagi, udah nggak kayak mikirin tentang villa itu lagi segala macam, udah bisa diajak bercanda segala macam lah. Ya jadi itu aja sih cerita sepengalaman gue seumur hidup pernah ngalamin cerita horor dari villa daerah Puncak. Oke, Bang Gusti, gue mau nanya nih, sebenarnya kan ada 3 orang ya yang Tiga orang. cerita itu kan, Nah, yang ketempelan ya. Nah, dari 3 orang ini atau enggak dari temen-temen lu yang lain gitu kan, ada nggak kira-kira tuh yang ngerasain juga gitu Pak, di antara bertiga ada yang lihat gitu sosoknya langsung gitu kan? Kalau yang tadi Bang Gusti cerita ya itu kan cuma di mimpi ya lihatnya. Nah kalau di aslinya gitu maksudnya melihat langsung gitu ada nggak? ya kalau untuk ngelihat temen gue yang pertama ini nih, yang pertama kali kesurupan, dia tuh yang pertama kali tuh ngalamin, pokoknya dia ngelihat kayak cewek lah, bentuknya tuh wujudnya itu cewek cuman bolak-balik terus gitu, maksudnya bolak-balik villa atau gimana lewat, dia kayak ngikutin terus. Temen gue yang pertama itu Bisa digambarin nggak perkiraan tuh sosoknya nih kayak apa gitu, apa kayak nenek-nenek gitu apa? kalau buat sosok kayaknya sih udah lumayan tua sih. Dia ngomongnya tuh bukan muda lagi, maksudnya kayak udah setengah tua lah. Parubaya Iya, lah. parubaya lah gitu buat sosoknya. Oke guys, itu dia kejadian horor yang dialami oleh Bang Gusti dan teman-temannya pada saat di villa daerah Puncak. Bang Gusti ada pesan-pesan nggak buat teman-teman gitu? Kalau buat saran gue ya, pesannya sih kalau kita pengen bertamu ke berlibur atau berlibur kemana-mana harus bisa jaga tata krama lah, maksudnya yang nggak terlalu berlebihan juga sampai harus kayak ngeganggu mungkin penduduk lain, atau ya kita kan nggak tahu ya, namanya juga Intinya beradab lah gitu. Iya, setiap tempat kan mungkin ada penunggunya masing-masing atau gimana. Dengan kita yang terlalu berlebihan atau senang-senang, ya takutnya jadi malah keganggu gitu. Itu aja sih pesan dari gue. Oke, banyak juga nih pesan yang kita dapat dari kejadian yang dialami sama Bang Gusti. Dan makasih Bang udah sempatin waktunya untuk hadir di sini. Sama-sama. Terima kasih juga buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen video kita. Dan yang belum subscribe, di subscribe dulu. Stay tune terus untuk cemas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.